Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam segmen kedua, dalam episode kedua mengenai e-learning, corporate e-learning, mengenai problem solving skills ya. Creative problem solving skills ya, creative problem solving skills. Dalam episode kedua ini kita akan mencoba merumuskan langkah pertama ketika Anda hendak menyelesaikan masalah. Ya, jadi yang pertama adalah defining your problem and challenges ya. Di slide di belakang saya Anda bisa lihat judulnya, subjudulnya. Defining your problem and challenges ya. Jadi ketika Anda punya masalah itu, Anda coba petakan apa akar masalahnya, apa penyebabnya ya. Dan kalau bisa penyebab yang di bawah kendali Anda ya, bukan penyebab yang di luar kendali Anda ya. Banyak orang ketika stuck, karirnya menyalahkan pihak lain. Itu menurut saya tidak bijak, karena itu di luar kendali Anda. Jauh lebih bagus Anda fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan, apa yang bisa Anda ubah. Misalnya katakanlah kemarin pandemi ya, bisnis konsultan saya drop ya sampai 70%, bayangkan ya. Jadi misalnya pendapatannya tadinya 1M sebelum pandemi misalnya ya. Itu setelah pandemi selama 2 tahun itu ya, itu bisnis saya drop sampai 70%. Bayangkan jadi 1M, dari 1M menjadi hanya 300 juta misalnya. Atau dari tadinya 100 juta hanya 30 juta. Itu kan sangat signifikan ya. Nah saya bisa saja menyalahkan pandemi ya. Ini pandemi ini ya sial. Ya memang ya saya agak sedih juga ya gara-gara pandemi bisnis saya drop sampai 70%. Itu signifikan. Itu ibaratnya Anda gaji sebulan Anda tadinya 10 juta. Tiba-tiba Anda dipotong cuma 3 juta. Itu kalau Anda karyawan ya Anda akan ngamuk-ngamuk kan. Kalau Anda tadinya gajinya 10 juta kemudian dipotong jadi 3 juta, itu Anda pasti akan ngamuk-ngamuk. Tapi itu yang terjadi pada bisnis saya. Ya, bisnis konsultan saya drop sampai 70%. Fatal itu. Selama 15 tahun saya bikin usaha konsultan ini baru tahun ini ya, tahun kemarin ya, tahun 2020-2021 itu sangat tragis ya, maksudnya sangat telak. Baru pertama kali selama 15 tahun saya mengalami penurunan bisnis sedramatis itu ya. Biasanya tiap tahun tumbuh. Nah saya bisa saja menyalahkan pandemi gitu ya. Maksud saya, ya saya bisa ngomel-ngomel, tapi itu kan di luar kendali saya ya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Pemerintah mungkin ya saya berharap pemerintah lebih tegas, vaksinasi digalakkan, oke lah itu urusan pemerintah. Tapi sayanya sendiri apa yang harus saya lakukan? Saya nggak bisa ngomel-ngomel doang. Saya saat itu menemukan solusi apa tadi ya? Solusinya apa? Solusinya saya kebetulan punya bisnis lain, ya ini jualan online, jualan kayak gini kursus. Saya juga jualan buku. Jadi ketika bisnis konsultan saya drop sampai 70%, saya habis-habisan berjibaku untuk meningkatkan omset penjualan di bisnis saya online. Ya. Jualan buku secara online, kan saya jualan buku, saya jualan kursus kayak gini secara online, jualan materi-materi pelatihan secara online. Itu yang selama 2 tahun saya geber habis-habisan. Karena itu yang masih di bawah kendali saya. Itu kan saya artinya menemukan solusi ya. Saya iklannya di Instagram saya tingkatkan, ya iklan di Instagramnya saya tingkatkan habis-habisan. Sehingga penjualan saya, bisnis online saya naik. Dan pendapatan dari bisnis online-nya bisa menutupi kekurangan saya dari bisnis konsultan ya. Kalau tidak ada bisnis online, saya betul-betul akan kolaps ya secara ekonomi ya. Pengeluarannya tinggi karena anak saya sudah pada kuliah. Kan kuliah biayanya mahal ya. Kalau tidak ada penghasilan dari konsultan yang drop di 70%, kalau tidak diganti oleh penghasilan online ini, saya mungkin akan kolaps ya. Tabungan saya akan habis. Tapi beruntung saya bisa menemukan solusi ya. Saya resourceful, saya kreatif. Ya, bisnis online-nya saya genjot iklannya. Dan kemudian naik penjualannya. Dan kemudian kenaikan itu bisa menutupi kekurangan 70% tadi. Nah itu kan Mas ya teman-teman ya. Jadi ketika Anda menemui masalah, Anda jangan menyalahkan pemerintah, menyalahkan kondisi ekonomi yang lesu gara-gara pandemi. Itu useless. Ya, tidak ada gunanya. Karena tidak bisa Anda kendalikan. Oke? Nah, jadi apa yang bisa Anda kendalikan, apa yang bisa Anda lakukan, ya Anda fokus pada sumber masalah yang kira-kira masih di bawah kendali Anda. Ya.
Nah, coba mari kita lihat contohnya ya. Di slide berikutnya ini saya bilang problem mapping ya. Misalnya problem kurang tekun action. Itu masalahnya, sumber kenapa Anda kurang tekun itu banyak penyebabnya. Misalnya ini contohnya ya, tidak punya tujuan yang jelas, Anda tidak punya tujuan hidup yang jelas. Anda tidak menjabarkan action dalam langkah konkret yang mudah dilakukan ya. Action plan-nya tidak ada. Atau tidak pernah menemukan progres kemajuan. Atau lingkungan sekitarnya kurang mendukung. Atau pikirannya stres karena terlalu banyak masalah, willpower menurun. Atau terlalu sibuk main HP. Ya Anda bisa lihat di belakang saya nih ya, daftar penyebab masalah kenapa Anda kurang tekun. Ini sering banyak orang komplain ke saya, Pak Yudi, saya itu orangnya kurang tekun, kurang konsisten. Bagaimana caranya Pak Yudi supaya saya konsisten, supaya saya tekun kayak Pak Yudi ya, dalam melakukan action gitu ya. Nah sebelum saya ngasih solusi, sumber masalahnya ini ya teman-teman ya, sumber masalahnya ini. Makanya ketika Anda hendak menemukan solusi itu kan Anda harus coba petakan dulu, mapping dulu sumber masalahnya apa, sumber penyebabnya apa. Karena masing-masing sumber penyebab itu mungkin solusinya berbeda-beda. Atau dari berbagai sumber penyebab itu mungkin bisa diklaster jadi satu. Dan penyebabnya sama, dan kemudian solusinya sama. Ya. Tapi misalnya nih ya, misalnya dari problem Anda kurang action ini kan banyak penyebabnya nih ya. Mungkin yang paling berpengaruh karena Anda tidak punya action plan, ya misalnya. Anda hidupnya mengalir saja, tidak punya tujuan yang jelas. Mengalir, itu bagus kalau mengalirnya ke Samudra Atlantik, teman-teman. Kalau mengalirnya ke septic tank, ya kolaps ya. Makanya saya selalu bilang kalau Anda mau berubah nasibnya itu harus punya action plan. Apa kira-kira? Ya kayak saya, kan saya punya bisnis online, punya bisnis konsultan. Saya selalu bikin action plan. Ya, kapan saya bikin produk baru, seperti sekarang ini kan produk baru. Ini sudah saya rencanakan jauh-jauh hari sebelumnya, teman-teman. Kemudian judul kursusnya apa saja, saya bikin itu. Kemudian videonya apa saja. Ini saya sekarang eksekusi di depan Anda ini kan buah dari rencana yang jauh-jauh hari sebelumnya saya lakukan, konkret. Jadi saya selalu punya action plan, tahun depan saya mau ngapain, atau 6 bulan ke depan saya mau ngapain. Itu teman-teman. Anda harus punya action plan seperti itu. Ya, supaya konsisten. Dan kemudian action plan-nya itu Anda lakukan dan kemudian Anda menemukan progres. Ya, kadang-kadang orang memang merasa stuck, saya sudah bikin action plan Pak Yudi, tapi saya stuck, tidak ada kemajuan. Nah, itu kembali Anda harus kreatif menemukan solusi. Kalau stuck ya temukan solusi yang lain. Ya, caranya temukan solusi yang lain. Jadi seperti itu ya. Anda harus punya action plan, kemudian Anda eksekusi, dan kemudian Anda ukur. Supaya Anda punya kemajuan, saya selalu menyarankan kalau bisa action plan-nya itu yang simple, yang mudah dilakukan. Jangan terlalu muluk-muluk. Yang penting action-nya itu yang kecil, simple, mudah dilakukan. Itu jauh lebih bagus. Karena apa? Karena Anda akan bisa melakukannya, karena action-nya simple. Ketika kemudian Anda bisa melakukannya, Anda akan menemukan sense of progress, ada rasa kemajuan. Gitu ya teman-teman ya. Itu kalau masalahnya karena Anda belum punya action plan ya misalnya ya. Tapi kalau misalnya sumber penyebabnya karena Anda stres pikirannya, ya itu solusinya bukan bikin action plan kalau stres ya. Solusinya misalnya saya selalu bilang kalau Anda mudah stres itu kalau bisa rajin olahraga solusinya. Ya saya sudah berkali-kali bilang saya itu orang yang rajin olahraga ya. Ketika pandemi saya olahraganya jalan kaki ya, karena dulunya sebelum pandemi saya renang. Saya selalu menyukai renang, sangat menyukai renang saya. Saya seminggu sampai 4 kali renang, 5-4 kali renang. Tapi ketika ada pandemi saya ubah, karena saya takut renang ya, gara-gara pandemi. Selama 2 tahun saya jalan kaki, tiap pagi. Every single morning saya jalan kaki, karena saya tahu bahwa olahraga itu penting bagi otak saya. Saya bisa rajin kayak gini, ngomong di depan Anda, bersemangat, konsisten melakukan action itu karena saya rajin olahraga, teman-teman. Karena penelitiannya memang membuktikan kalau Anda rajin olahraga, Anda akan tidak mudah stres. Anda akan energinya full. Itu solusinya misalnya ya. Jadi maksud saya poinnya adalah dari sumber penyebab yang saya bacakan tadi, itu Anda lakukan juga. Nah, dari sumber penyebab itu kemudian Anda bisa menemukan solusi yang berbeda-beda kan. Ya.
Kemudian ada satu lagi nih yang menurut saya agak sedikit di luar kendali Anda penyebabnya, yakni lingkungan sekitar kurang mendukung. Ya, lingkungan sekitar kurang mendukung. Kalau ini emang kadang-kadang di luar kendali kita ya. Anda tapi ya harus berani. Contohnya dulu ya, saya pernah kerja di perusahaan konsultan asing Amerika ya. Tapi saya merasa saat itu tidak berkembang ya. Karir saya tidak berkembang, saya merasa kompetensi saya tidak berkembang. Nah itu kan problem ya teman-teman ya. Saya merasa kerja di sebuah perusahaan konsultan dari Amerika, tapi saya merasa sistem kerjanya kurang bagus. Itu kan problem bagi karir saya. Saya merasa suasana kerjanya kurang mendukung ya, kurang klop dengan jiwa saya. Tantangan pekerjaannya kurang asik gitu ya. Karena kebetulan saat itu konsultannya lagi declining ya. Saat itu kliennya banyak yang pindah ke perusahaan lain. Nah saat itu saya memutuskan resign. Nah ini kan keputusan juga. Saya resign pindah ke perusahaan konsultan lain yang lokal tapi jauh lebih bagus. Dan saya beruntung ya. Saya merasa keputusan saya benar ya. Pindah dari perusahaan konsultan asing namanya Ernst & Young. Perusahaan dari Amerika, saya pindah ke perusahaan konsultan lokal. Namanya GML Performance Consulting. Tapi saya merasa di perusahaan konsultan lokal GML itu saya menemukan tantangan kerja yang jauh lebih menarik, jauh lebih hebat. Nah itu kan artinya saya merasa problemnya saya stuck di sebuah perusahaan yang kurang bagus, yang menurut saya kurang asik. Ya kemudian saya resign, pindah ke perusahaan lain, itu kan simple teman-teman. Yang sering terjadi kan banyak orang merasa karirnya stuck, menyalahkan perusahaannya, tapi dia tidak berani resign, ya tidak berani pindah ke perusahaan lain, atau tidak berani resign bikin usaha sendiri misalnya. Jadi dia stuck, going nowhere, tapi cuma ngomel-ngomel. Itu menurut saya bukan solusi yang menarik ya, bukan solusi yang bijak. Oke. Jadi itu ya ini ya contoh pertama ya. Contoh kedua misalnya saya problem mapping kedua, problem karyawan kurang disiplin. Ya ini kalau Anda mapping apa penyebab masalahnya itu mungkin beberapa faktor berikut ini ya. Ini ilustrasi saja ya. Bisa lihat di layar, mungkin sikap karyawannya yang buruk, ya sikap kerjanya kurang bagus, tidak ada punishment yang tegas, tidak ada teladan yang baik, atasannya kerjanya juga tidak bagus, banyak karyawan lain yang rendah disiplinnya jadi menular, tidak ada sistem kerja yang mendukung disiplin tinggi, tidak ada target kerja yang terukur dan mudah dipantau, tidak ada insentif atau reward bagi perilaku yang bagus. Nah ini mas, teman-teman ya. Ini juga sering ditanyakan kepada saya, Pak Yudya, karyawan di tempat saya itu kurang bagus kinerjanya. Nah sebelum buru-buru menyalahkan karyawannya, kan kadang-kadang banyak manajer yang langsung menyalahkan karyawannya. Karyawannya sikap kerjanya kurang bagus Pak Yudya. Karyawan di perusahaan kami motivasinya kurang bagus Pak Yudya. Itu menurut saya kurang bijak. Jangan-jangan bukan itu masalah, bukan itu sumber penyebabnya. Jangan-jangan sumber penyebabnya ini tidak ada sistem kerja yang mendukung disiplin tinggi. Itu yang sering terjadi. Karena dalam ilmu perilaku human behavior itu ada sebuah prinsip yang kunci teman-teman ya, bahwa perilaku orang itu ditentukan oleh situasi. Jadi situasi kerja Anda, sistem kerja di kantor Anda itu sangat punya pengaruh terhadap kinerja Anda. Ya, buktinya kita sama orang Jepang misalnya, sama, makannya sama-sama nasi. Mereka tidurnya sama seperti kita. Tapi kenapa Jepang jauh lebih hebat? Karena sistem kerja di Toyota Jepang, itu sistem kerjanya mungkin jauh lebih unggul dibanding sistem kerja pabrik lokal gitu ya. Jadi kenapa karyawannya kurang disiplin? Bukan karena karyawannya jelek, bukan karyawannya abal-abal, bukan. Boleh jadi nih ya, sumber penyebabnya karena perusahaan kita belum punya sistem kerja yang rapi, belum punya sistem reward and punishment yang jelas, belum punya KPI, tidak ada sistem pemantauan KPI. Ya, training and development-nya tidak ada. Nah, itu kan artinya ketika Anda mau menemukan solusinya harus beda, teman-teman. Seringkali banyak perusahaan terjebak merasa karyawannya tidak termotivasi karena karyawannya jelek, kemudian di training. Setelah di training juga tidak pernah dipantau, yaitu omong kosong. Itu useless.
Jangan-jangan bukan karyawannya, tapi karena tidak ada sistem kerjanya, tidak ada target kinerja yang terukur, tidak ada KPI. Kalau itu masalahnya ya bikin dulu sistem kerjanya, bikin dulu KPI-nya, bikin dulu reward and punishment sistemnya. Itu ya teman-teman ya. Jadi ketika Anda menemui masalah, sekali lagi itu prinsipnya coba rumuskan dulu akar masalahnya apa, diagnosanya apa. Seperti Anda sakit kan, kalau Anda sakit kanker gitu, ternyata didiagnosa hanya dianggap sekedar pilek gitu ya, atau mungkin meriang gitu ya. Besok-besoknya Anda kolaps, ternyata Anda kena kanker. Itu kan salah total. Sama seperti Anda di kantor, Anda punya banyak masalah, kalau diagnosa akar masalahnya tidak tepat, ya Anda ngasih resepnya salah juga, ngasih solusi resepnya keliru juga. Gitu ya teman-teman ya. Jadi langkah pertama ketika Anda mau menemukan solusi itu, Anda petakan dulu akar masalahnya apa. Ya tadi contoh karyawan ya. Atau contoh yang berikutnya nih, nomor 8 nih ya, di slide nomor 8 nih ya, problem karir stuck. Anda bisa lihat nih ya. Ini banyak terjadi nih, karyawan merasa karirnya stuck. Apa akar masalahnya? Ini beragam faktor ini mungkin jadi penyebab ya. Mungkin satu, mungkin dua, atau mungkin beberapa. Yang pertama, skill dan kompetensinya kurang memadai karyawannya. Bekerja di tempat yang kurang tepat, tidak ada sistem career planning. Target kerja tidak tercapai, kinerja kurang memuaskan, kurang bisa mengkomunikasikan hasil kerja kepada atasan, kurang klop dengan atasan, bisnis tempat kerja stagnan. Nah ini ya teman-teman ya, jadi kalau Anda karirnya merasa Anda stuck itu mungkin faktornya macam-macam ini teman-teman. Ya. Dan solusinya beda-beda ya. Kalau misalnya sumber masalahnya karena kinerja Anda kurang memuaskan, target kinerja Anda tidak tercapai sehingga Anda tidak pernah dipromosikan. Itu solusinya mudah ya. Anda harus upgrade yourself. Ya, kompetensi Anda ditingkatkan. Jadi sumber nomor 1, nomor 3, 4 itu saling berkaitan. Jadi sumber masalahnya diri Anda sendiri ya. Andanya kurang kompeten sehingga target kerja Anda tidak tercapai. Ya Anda harus akui itu ya. Anda harus dengan sportif mengakui itu, gentleman gitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya sumber masalahnya bukan karena Anda merasa kompetensi Anda jelek ya, mungkin karena Anda tadi tidak klop dengan atasan, atau mungkin Anda kerja di perusahaan yang stuck. Ya solusinya simple itu. Anda pindah ke perusahaan lain kayak saya yang saya lakukan itu kan. Saya kerja di Ernst & Young waktu itu, bisnis konsultannya agak limbung, tidak banyak klien sehingga kerjanya nggak banyak. Ya saya pindah ke perusahaan lain, perusahaan lokal lain. Dan kemudian di perusahaan lokal yang lain namanya GML ini saya juga kerja tidak lama, selama 1,5 tahun. Kenapa? Karena saya merasa karir saya juga tidak naik-naik. Maksudnya bukan tidak naik ya, gaji saya tidak naik-naik gitu ya. Itu kan problem besar teman-teman ya. Anak saya sudah lahir, biaya hidup saya meningkat, anak saya waktu itu sudah 2. Gajinya sangat kecil menurut saya, sangat kecil dibanding kontribusi saya. Itu saya kadang-kadang nyesek ya. Waktu kerja di GML, saya pernah jadi project manager, kliennya Bank Indonesia. Nggak main-main itu, project raksasa. Kita menyusun balance scorecard untuk seluruh Bank Indonesia. Seluruh Bank Indonesia saya yang bikin KPI-nya. Tapi gaji saya tidak sebanding dengan nilai proyeknya, jadi kadang-kadang sedih juga ya. Pulang kantor itu kadang-kadang makan hati juga ya. Ini saya kerja berjibaku, memeras otak saya, menyusun KPI untuk seluruh Bank Indonesia, nilai proyeknya miliaran. Tapi sayangnya digajinya sangat sedikit gitu ya. Itu kan sedih gitu ya. Itu kan problem, intinya bagi saya problem itu, karena kalau penghasilan saya stuck kan saya tidak akan bisa menghidupi anak saya dengan optimal ya. Padahal saya merasa kompetensi saya bagus, baguslah kompetensi saya ditunjuk sebagai project manager kok. Nggak main-main itu, di sebuah klien segede Bank Indonesia, proyeknya sangat kompleks, saya merasa kompeten. Jadi masalahnya bukan karena saya tidak kompeten, masalahnya karena perusahaan saya waktu itu mungkin pelit gitu ya, gajinya terlalu kecil gitu. Solusinya apa ya? Sederhana teman-teman. Solusinya ya saya resign, ya. Dan kemudian saya mendirikan perusahaan konsultan sendiri. Itu kan
keberanian, resourcefulness, creativity, tidak mudah menyerah, itu yang menjadi basis solusi saya. Kenapa saya? Karena saya yakin dengan kompetensi saya sebagai seorang konsultan, saya akan bisa bikin perusahaan sendiri dalam bidang konsultan. Kan saya sudah punya pengalaman ya, di Ernst & Young saya kerja 2 tahun, di GML saya kerja selama 1 tahun, jadi 3 tahun. Pengalaman kerja 3 tahun itu sangat cukup bagi saya untuk membangun bisnis konsultan sendiri. Dan itu yang saya lakukan, solusinya kan ketemu. Saya bikin, dan kemudian di tahun pertama penghasilan saya naik 10 kali itu, dibanding gaji terakhir saya di GML. Ya, gaji saya terakhir di GML misalnya nilainya X, itu ketika saya resign dalam waktu 2 tahun, penghasilan saya meningkat sampai 10 kali lipat, 1000%. Jadi gaji saya seolah-olah naik 1000%, bukan 10%, bukan 20%, 1000%. Itu kan artinya solusinya efektif. Ya, poinnya adalah bahwa ketika Anda menemui masalah, Anda coba cari akar masalahnya, dan kemudian rumuskan solusi yang tepat. Ya. Oke, kemudian di slide berikutnya, problem helping berikutnya ini ya, problem jualan tidak laku, ya di slide 9 ya. Ini juga sering jadi masalah nih, banyak problem ya. Problem banyak perusahaan kan jualannya tidak laku, pertumbuhan penjualannya menurun. Itu akar masalahnya apa ya? Macam-macam ya. Mungkin mutu produknya kurang bagus, mungkin cara promosinya kurang kreatif, mungkin pelayanan pelanggannya buruk, lamban, tidak responsif, mungkin tidak ada budget iklan, ya jadi tidak pernah mau iklan, atau salah mengkomunikasikan keunggulan produk, atau harganya mungkin tidak bersaing dibanding pesaingnya, atau kondisi ekonomi lesu. Nah sekali lagi ini contohnya ya, jualan kita tidak laku, kemudian macam-macam penyebabnya. Tapi kalau bisa fokus yang di bawah kendali, jangan yang terakhir ini ya. Yang terakhir ini menyalahkan keadaan itu useless menurut saya. Tadi saya cerita kalau saya menyalahkan pandemi ya useless. Ya. Nah sama, sebelum Anda menemukan solusi yang tepat, Anda evaluasi nih penyebab paling utamanya apa. Misalnya penyebab paling utamanya adalah karena cara pemasarannya kurang kreatif. Ya, solusinya kan mudah, dibikin yang kreatif iklannya. Atau mungkin masalahnya juga karena Anda tidak pernah mau iklan ya, pelit dalam mengeluarkan budget iklan. Dianggap iklan itu biaya, tidak. Kalau kita iklan 10 juta tapi bisa menghasilkan penjualan 100 juta, itu kan 1:10 ROI-nya, return on investment-nya. Jadi ya Anda harus iklan berarti, ya jangan pelit untuk iklan. Ya, atau misalnya masalahnya karena mutu produknya kurang bagus ya di-upgrade mutunya. Ya. Contoh saya misalnya saya pernah juga mengalami seperti ini ya, penjualan online saya menurun gitu ya. Kenapa? Karena ternyata tidak ada produk baru. Saya sudah mengamati trennya, kalau lama saya tidak mengeluarkan produk baru ya penjualannya menurun. Saya harus mengeluarkan produk baru lagi. Ini sekarang misalnya, sekarang yang ada di depan Anda ini kan produk baru. Biasanya kalau ada produk baru, penjualan saya meningkat lagi, omset saya. Ya, jadi saya harus selalu memunculkan produk-produk baru setiap tahunnya. Nah itu kan tidak mudah, tapi itu solusinya. Jadi dari analisis bisnis online saya menemukan faktor bahwa penjualan saya akan menurun kalau produk barunya tidak ada. Ya, jadi saya tiap tahun harus mengeluarkan produk baru minimal 1. Jadi sejak tahun 2016, tahun 2014, itu tiap tahun saya mengeluarkan produk baru. Ya, dan terakhir ini, produk terakhir ini ya, online corporate e-learning. Jadi itu teman-teman ya, problem helping itu perlu Anda lakukan terlebih dahulu sebelum mendefine solusinya. Jadi ketika Anda hendak menjadi problem solver itu, Anda coba petakan apa masalah di kantor Anda dan kemudian coba cari potensi penyebabnya. Ya, ini di slide 10 saya ngasih PR kepada Anda. Apa masalah paling pelik yang Anda hadapi saat ini? Apa saja potensi penyebab utamanya dan apa yang ada di dalam kontrol Anda? Jadi coba rumuskan 2 masalah ya. Yang pertama masalah di kantor. Silahkan di kantor Anda masalahnya mungkin banyak. Anda dalam pekerjaan Anda masalahnya banyak. Mungkin pekerjaannya tidak selesai-selesai atau mungkin ada sistem yang belum rampung. Coba Anda rumuskan. Ya, masalahnya apa dan sumber penyebab utamanya apa.
Yang kedua, masalah personal Anda mungkin ya. Anda coba rumuskan masalah pribadi Anda, masalah keuangan Anda mungkin, atau masalah karir Anda sendiri, atau masalah investasi Anda, atau masalah hubungan Anda. Jadi Anda rumuskan dua tipe masalah. Yang satu masalah di kantor, kemudian lacak sumber penyebab utamanya apa masalah itu. Yang kedua, rumuskan masalah personal Anda, masalah pribadi Anda. Dan kemudian coba lacak juga potensi penyebab utamanya, akar masalahnya di mana. Dan kalau yang perlu, yang di bawah kendali Anda ya. Jangan cantumkan sumber-sumber yang di luar kendali Anda. Misalnya ekonominya lesu, gara-gara pandemi, gara-gara ada perang gitu ya, gara-gara ada kenaikan BBM, itu useless. Yang penting respon Anda atau yang di bawah kendali Anda. Oke, terima kasih. Nanti kita sambung lagi dalam video berikutnya. Salam sukses, penuh kemuliaan.